Persebaya Surabaya menghadapi pilihan yang sulit untuk menentukan kiper utama musim depan. Dua kandidat utama, Hernando Ari dan Andika Ramadhani memiliki statistik yang impresif di bawah mistar gawang. Keduanya telah menunjukkan performa yang solid. Hernando yang meskipun berlabel pemain timnas Indonesia harus bekerja lebih keras, karena Andika juga memiliki statistik yang bagus. Sehingga siapa yang jadi kiper utama Green Force akan kembali dipantau Paul Munster dalam persiapan pramusim di Jogja. Statistik dari SofaScore memberikan gambaran mendetail tentang performa kedua kiper tersebut. Dari jumlah penampilan hingga rata-rata rating, setiap aspek dari permainan mereka dibandingkan secara head-to-head. Siapa yang lebih unggul dari kedua pemain ini secara statistik? Hernando Ari yang berusia 22 tahun memiliki rata-rata rating SofaScore sebesar 6,89 dari 14 penampilan di musim ini. Sedangkan Andika Ramadhani yang berusia 25 tahun memiliki rata-rata rating sebesar 7,09 dari 22 penampilan. Meski Hernando tampil lebih sedikit, rating Andika menunjukkan konsistensi yang lebih tinggi dalam performanya. Penampilan di lapangan. Dalam hal jumlah penampilan, Andika lebih sering tampil dengan 22 pertandingan dibandingkan Hernando yang hanya tampil 14 kali. Hal itu menunjukkan bahwa kehilangan Hernando sebagai kiper utama yang sering dipanggil timnas, bukan masalah besar bagi Persebaya. Sebab, Persebaya Surabaya memiliki pengganti sekaliber. Gol kebobolan dan penyelamatan. Hernando kebobolan 21 gol dan melakukan 38 penyelamatan. Andika kebobolan 23 gol, tetapi melakukan 77 penyelamatan. Meskipun keduanya kebobolan jumlah gol yang hampir sama, Andika menunjukkan ketangguhan dengan jumlah penyelamatan yang jauh lebih banyak. Dalam hal clean sheet, Andika unggul dengan 5 clean sheet dibandingkan Hernando yang hanya mencatatkan 3 clean sheet. Ini menunjukkan bahwa Andika lebih mampu menjaga gawangnya tetap aman selama pertandingan. Hernando mencatatkan 154 operan akurat dengan akurasi long ball sebesar 61,7%. Sementara Andika mencatatkan 190 operan akurat dengan akurasi long ball sebesar 55,8%. Meskipun akurasi long ball Hernando lebih tinggi, Andika lebih aktif dalam mendistribusikan bola. Duel udara dan intercept. Dalam duel udara, Hernando menang 0,5 kali per pertandingan dengan persentase keberhasilan 77,8%. Andika menang 0,4 kali dengan persentase keberhasilan 81,8%. Dalam hal intercept, Hernando mencatatkan 1,8 per pertandingan sedangkan Andika mencatatkan 1,7. Hernando tidak menerima kartu kuning, kuning merah, maupun merah selama musim ini. Sementara Andika menerima 1 kartu kuning. Disiplin permainan Hernando sedikit lebih baik dibandingkan Andika. Penilaian akhir. Meskipun statistik menunjukkan keunggulan Andika dalam beberapa aspek, Hernando juga memiliki kelebihan yang signifikan. Keputusan akhir mengenai siapa yang akan menjadi kiper utama Persebaya musim depan akan sangat bergantung pada strategi pelatih dan kebutuhan tim dalam kompetisi mendatang. Pertarungan antara Hernando Ari dan Andika Ramadhani untuk posisi kiper utama Persebaya Surabaya sangat ketat. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Siapa yang akan mendapatkan kepercayaan penuh musim depan masih menjadi pertanyaan yang menarik untuk dijawab.
Pergerakan transfer Bayangkara FC jadi penentu langkah Persebaya Surabaya dalam menyusun kekuatan di lini belakang. Sejauh ini, dari 3 kuota asing di Liga 2 2024-2025, Bayangkara FC sudah mendapatkan 2 nama. Di mana keduanya merupakan penggawa asing yang musim lalu sudah membela Bayangkara FC. Keduanya yakni Matias Mier yang dipertahankan Bayangkara FC, dan satu lainnya adalah Junior Brandao Bomber yang dipermanenkan dari Madura United. Praktis ada 1 slot tersisa penggawa asing Bayangkara FC yang belum terpenuhi. Lantas, bagaimana dengan bek yang selama ini menjadi andalan Bayangkara FC, Anderson Sales? Melihat pada beberapa unggahan terkini Bayangkara FC tentang sesi latihan mereka, tak nampak adanya sosok Anderson Sales. Tak adanya sosok Anderson Sales di sesi latihan Bayangkara FC beriringan dengan rumor yang berkembang soal dirinya yang dikaitkan dengan Persebaya Surabaya dan Persis Solo. Kabar masuknya Anderson Sales ke dalam list belanja Persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Liga Wakanda, ID, Kamis, 25 April 2024. Anderson to Persebaya Surabaya 50%, tulis Liga Wakanda, ID. Sementara kabar masuknya Persis Solo dalam perburuan Anderson Sales diungkap oleh akun transfernews_ft, Rabu, 8 Mei 2024. Anderson Sales Brasil, coba 36, masuk radar Persis Solo, tulis transfernews_ft. Menelisik pergerakan transfer terkini Persebaya Surabaya dan Persis Solo, kans Anderson Sales jika hengkang dari Bayangkara FC cenderung menuju ke skuad bajul ijo. Ada 2 faktor yang mendasari Persebaya Surabaya lebih condong gaet Anderson Sales ketimbang Persis Solo. Faktor pertama yakni adanya Paul Munster di balik kemudi Persebaya Surabaya. Paul Munster lah sosok yang membawa Anderson Sales ke Bayangkara FC pada 2021 silam. Praktis, secara kedekatan, Paul Munster bisa dengan mudah membujuk Anderson Sales untuk ikut dengannya merapat ke Persebaya Surabaya. Kedua yakni berkaitan dengan pergerakan transfer Persis Solo yang kini justru condong menggaet Eduardo Kunde dan Ricardo Lima. Sehingga, Persebaya Surabaya tanpa halangan untuk bisa realisasikan kedatangan Anderson Sales. Patut dinantikan akankah Anderson Sales menjadi sosok kejutan yang akan didatangkan Persebaya Surabaya ke Kota Pahlawan? Atau justru bakal ada nama lain yang sukses diboyong Paul Munster yang dikabarkan ingin menambah 1 slot asing di lini belakang bajul iji. Kabar kepulangan Andik Firmansyah ke Persebaya Surabaya belakangan ini santer diberitakan. Mantan bintang tim nasional Indonesia itu telah meninggalkan Green Force sejak 11 tahun silam saat klub kesayangan bonek tersebut terancam mati suri. Rumor tentang kembalinya sang anak yang hilang menjadi bumbu manis bursa transfer Liga Indonesia tiap musimnya. Sayangnya kabar tersebut tak pernah menjadi kenyataan sejak Andik memutuskan pulang ke tanah air pada tahun 2019 silam. Saat dihubungi oleh Jawa Pos, Andik mengungkapkan bahwa sampai tulisan ini dibuat, ia belum dihubungi oleh pihak Persebaya terkait kepulangannya tersebut. Belum ada kabar, Mas, dari Persebaya, mengenai penawaran untuk bergabung, ucap Andik, pada Rabu 17 Juli.
Menurut data dari Statsrawon, sejak debutnya pada 29 Agustus 2008 melawan Persekap PAS Pasuruan di Stadion Gelora 10 November, Tambak Sari, dalam ajang Divisi Utama Liga Indonesia 2008 hingga 2009, Andik telah bermain dalam 85 pertandingan, mencetak 15 gol, dan memberikan 23 assist untuk Green Force. Setelah itu, pemain yang pernah mengenakan nomor punggung 3 ini memilih untuk melanjutkan karirnya di luar negeri dengan bergabung bersama Selangor FC dan Kedah FC di Malaysia, sebelum kembali ke Indonesia pada tahun 2019. Setiap musim, nama Andik selalu menjadi sorotan dalam bursa transfer Persebaya Surabaya. Meski demikian, kepulangannya ke klub tersebut belum terrealisasi. Beberapa kali, Andik menunjukkan minatnya untuk kembali ke klub yang dicintai oleh bonek dengan menonton pertandingan Persebaya Surabaya, baik di stadion maupun melalui layar kaca. Di sisi lain, Andik terlihat memfollow akun Instagram Persela Lamongan dan memberikan like pada postingan Persela saat mengumumkan kedatangan Ezekiel Endoasel. Hal ini memicu spekulasi di kalangan pendukung Persela bahwa mantan pemain Madura United itu mungkin akan bergabung dengan Laskar Joko Tingkir. Dukungan dan spekulasi dari para fans pun semakin menguat ketika melihat interaksi Andik di media sosial tersebut. Keterkaitan Andik Firmansyah dengan Persela Lamongan sebenarnya bukan hal baru di dunia transfer. Pemain yang diberi debut oleh Freddy Mully di Persebaya ini sempat dikabarkan akan bergabung dengan Laskar Joko Tingkir, sebelum akhirnya menerima pinangan Persiraja Banda Aceh. Kepindahan Andik ke Persela bisa menjadi simbiosis mutualisme untuk keduanya. Laskar Joko Tingkir akan mendapatkan pemain senior berpengalaman dengan label timnas. Sementara untuk sang pemain dipercaya akan bermain reguler, dibandingkan jika bergabung dengan Persebaya. Pada masa kejayaan Indonesia Super League, ISL, pendukung Persela, yang dikenal dengan nama Lamania, memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan pendukung Persebaya, bonek. Namun, hubungan antara kedua kelompok supporter ini mulai membaik sejak Persebaya kembali hidup setelah mengalami masa mati suri pada tahun 2017 silam. Andik Firmansyah sendiri adalah sosok yang dicintai di kalangan supporter Persebaya, dan kepindahannya ke Persela dan urungnya pulang ke rumah, tentunya akan menjadi sorotan utama di dunia sepak bola nasional. Bagaimanapun juga, keputusan akhir mengenai kemana Andik akan berlabuh, masih menjadi tanda tanya besar hingga saat ini.